Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Pembahasan minggu kemarin diantaranya yaitu klasifikasi haki. Sekarang kita bahas satu persatu lanjutan materi minggu kemarin, yaitu F. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum haki di Indonesia dapat ditemukan dalam 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. G. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Ada beberapa kategori karya dan penemuan yang dapat dipatenkan. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substantif, yaitu sebagai berikut. 1. Bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten, dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. 2. Bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skilled in the art. 3. Bersifat aplikatif. Maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. H. Prosedur mengajukan permohonan haki. Syarat mengajukan permohonan hak paten haki karya intelektual benar-benar terbarukan, artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbarukan atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten, yang terdiri sekurang-kurangnya atas 1. Judul invensi. Latar belakang invensi, yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya, serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi oleh invensi. 2. Uraian singkat invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, dan menyusun, invensi. 3. Uraian lengkap invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. 4. Gambar teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. 5. Uraian singkat gambar, untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. 6. Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. 7. Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten. Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan, dan dapat 2 kali diperpanjang, masing-masing untuk 2 dan 1 bulan.
Persyaratan formalitas tersebut adalah: 1. Surat pernyataan hak, yang merupakan pernyataan pemohon paten, bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. 2. Surat pengalihan hak, yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten, jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. 3. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa. 4. Fotokopi KTP identitas pemohon, jika pemohon perorangan. 5. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir, jika pemohon adalah badan hukum. 6. Fotokopi NPWP badan hukum, jika pemohon adalah badan hukum. 7. Fotokopi KTP identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan. Invensi yang tidak dapat dipatenkan. Invensi tidak dapat dipatenkan apabila: 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan, misalnya invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. 2. Berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan, misalnya metode operasi sesar, metode hemoterapi. 3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. 4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. J. Pemeliharaan paten. Pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum. Besaran biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemegang hak paten ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak, PNBP, di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim. Batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Jika paten diberi pada tanggal 4 Agustus 2020, maka setiap tanggal 4 Agustus pemohon paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan materi selanjutnya minggu depan, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.